aset di Bitcoin nol? Ada. Ada ya? Ada, tetap ada. Tapi mungkin kalau dulu disimpan ya. Nggak, masih aku tipe yang sangat konservatif. Aku punya dua blue chip. Dua blue chip. Bang apa tuh? Bang apa? Nggak usah. Bang apa tuh, Bang? Bahaya. Jangan. Tapi intinya yang aku proyeksikan untuk 20 tahun lah gitu. Oke. Dua blue chip, Bitcoin sama obligasi. Udah, karena kan kita masih muda ya. Maksudku human capital kita masih tinggi gitu loh. Ngapain kita betting our life di market tiap hari ngeliatin yang capek ya. Capek kan, sedangkan kita bisa kerja dan ngasilin berkali-kali lipat dengan capital atau dengan cost yang tidak banyak gitu. Misalnya kita nge-build media, kita nge-build lini usaha, kita jualan buku, kita jualan merch, segala macam gitu. Jadi aku pikir di usia 35 tahun ini money capital sama human capital aku tuh masih adjust. Masih money capital harus naik. Tapi di sisi lain human capital ini, modal diri ini masih produktif gitu di usia 35 tahun. Jadi mikirnya long term investment terus. Karena nggak pernah mikir buat jadi kayak market jatuh kemarin itu ya kita nggak panik lah, ngapain. Memang udah ada spot-spotnya sendiri. Iya, ya udah tanam di situ kok gitu loh. Nggak ambil pusing lah. Nggak ambil pusing ya, mikirinnya nanti 10 tahun ke depan. Iya, 20 tahun ke depan waktu anak udah mau kuliah S2 misalnya. Nggak mungkin lebih turun dari ini kan, nggak mungkin gitu. Berarti bisa dibilang Mas Ferry ini bukan trader lah ya. Nggak, sama investor sekali. lah ya. Investor ya. Melakukan investment. Karena aku sempat ngomong kalau lu masih usia lu masih muda dan lu jadi seorang trader gitu, berarti lu nggak bisa mengoptimalkan human capital yang lu punya gitu. Sayang banget, bukannya nggak boleh ya, bukannya ya itu pilihan hidup orang ya. Tapi ada yang berhasil, tapi itu yang sering tak koreksi gitu. Berdasarkan data dan riset, tingkat keberhasilan itu rendah banget. Benar. Jadi ada riset di Paraguay waktu itu, riset di Brazil, riset di Taiwan, yang benar-benar kita lihat di media sosial itu cuma 2%, 2-3% dari total daily trader. Nah, terus ada klaster lagi yang 50%-nya sisanya itu ya pendapatannya UMR sesuai dengan negara masing-masing aja per tahunnya. Nah, sisanya lagi loss. Sekitar 30 2%, sekitar 20 sampai 30%. 2% ya guys ya. Nah, sisanya tuh loss. Berarti kalau kamu sekarang semua mau jadi trader, itu tuh kemungkinannya 2% doang chance-nya kamu jadi berhasil. Untuk bisa punya persona, punya McLaren atau punya Ferrari segala macam itu. Only 2% ya. 2%. Berdasarkan riset yang emang udah dilakukan dan banyak sekali gitu. Yang ngomong bukan kita ya. Nah, tapi kenapa itu dilawan? Karena kan orang-orang 2% ini butuh orang untuk masuk kan. Itu kan pamendam kayak gitu kan. Itu yang harusnya di negara ini regulasinya diperketat.